Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun Naila Transindo Garden. Di kebun Naila loh. Halo teman-teman, maaf ya baru tampil. Naila habis ke pondok tanam anggur yuk. Kalau teman-teman mau bibit anggur bisa ke sini. Mau nomor teleponnya ada di bawah sini. Alamatnya ada di atas sini. Jangan lupa datang ke sini ya. Naila tunggu loh. Ayo teman-teman, tanam anggur, enak loh anggur. Anggur Naila banyak buahnya. Ini jenisnya kita belum tahu. Keren. Buah mirip Jupiter tapi daunnya enggak. Wah, itu Om Fafa udah datang tuh, Om. Udah, ayo ke sana. Langsung aja kita samperin ya, Om. Halo Om Papa, Assalamualaikum. Lagi aktivitas apa ini? Alhamdulillah. Ini lagi pembuangan daun, Om. Lagi pembuangan daun. Jadi nyicil-nyicil. Nyicil-nyicil buang daun. Daun yang tua-tua dibuang, Om? Bukan, Om. Daun Bukan. yang ada di di buah. Jadi di atas tandan kita harapkan sirkulasi udaranya lancar. Terus nanti proses untuk penyemprotannya lebih efisien. Fungsinya lebih bagus lagi apa, Om? Yang pertama kita pencegahan jamurnya akan maksimal, Om. Oh, begitu. Jadi kelembaban itu kan yang menimbulkan jamur nih. Iya. Kelembaban itu tidak akan hilang oleh panas, tetapi akan berkurang oleh aliran udara. Iya. Jadi makanya kalau di luar itu ada, misal di sini itu ada blower. Iya. Setiap 10 meter ada blower. Nah, itu Iya. fungsinya itu. Nah, kalau di kita buang daunnya. Walaupun di luar ada, dibuang daun juga. Iya. Nah, cuma kita bedanya belum ada blowernya. Mungkin doain aja lah. Iya, Sampai ke depan atau iya. kedepannya kita bisa ada blower lah. Berarti seperti itu. Kita nggak mungkin ragu lagi dengan ahlinya. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin ya Om Eki ya. Amin. Terus dilanjut Om Eki, pertanyaan apa yang mau ditanya sama Om Papa ini? Ini Eki kan datang ke Jayasari Nursari. Jayasari, Om. Jayasari Nursari ya. Iya, siap. Kita datang ke sini benar-benar takjub sama tajuk yang seperti ini, Pak, Om. Nah, ini gimana Om cara membacanya tuh seperti ini? Ini kan kayak yang saya tahu di sini adalah aram-aram gitu Om. Iya, betul, nah, betul. cara membuat aram-aram ini tuh seperti apa sih Om caranya gitu Om? Sebetulnya tekniknya sama sih Om. Jadi di beberapa grup atau di beberapa grup WA juga saya ngomongnya sama. Jadi begitu kita tanam, terus nanti kita ibaratnya gini, kita punya target pembentukan tajuk ini itu di 8 bulan Om. Di 8 Jadi, iya, di 8 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu sudah ada panen lah ibaratnya seperti itu. Walaupun belum terlalu maksimal tapi sudah ada hasil. Jadi kita punya target begitu kita grounding nih, kita tanam. Ya. Itu dengan lubang tanam ukuran, kalau kita sih biasanya 50-50. Untuk media tanam dan lain sebagainya usahakan poros saja Om. Jarak tanamnya? Jarak tanam. Nah, untuk yang kebun percobaan sebetulnya gini. Ini merupakan kebun produksi tapi juga masih sistemnya percobaan. Bisa dilihat. Ada yang 2 meter, ya, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, ada yang 1,5 meter, ada. Nah, di sini untuk mencari apa? Mencari jadi intinya Standarnya, nyari standar Enggak, yang Om. terbaik. Enggak. jadi seberapa sih efektifnya? Jadi pola budidaya ini untuk Jupiter yang notabene kita kan tahu nih, Jupiter itu kecil. Nah, kalau buah kecil, kalau kita mau banyak, berarti kita harus kuantitas. Nah, dalam mencapai kuantitas ini, perawatan yang lebih mudah dan lain sebagainya kita usahakan bisa terpenuhi. Jadi begitu. Nah, kembali setelah kita pembuatan media tanam, kita usahakan poros, kita tanam nih.
Jadi begitu dia tumbuh set, atau mungkin yang disebut batang primer, primer 15 cm sebelum mencapai kawat pertama udah kita potong nih. Tak. Nah, begitu dipotong dia akan tumbuh nih. Kita asumsinya menggunakan tunas lateral Om. Itu bukan tunas air ya Om ya? Untuk yang kasus ini bisa disebut tunas lateral Om. Bukan tunas air. Itu Nah. penamaannya benar nggak sih Om, tunas air itu? Jadi gini, Mm-mm. itu mungkin kesalahan kami dulu dalam penyebutan tunas air. Tunas air itu yang keluar di bawah head. Ini head. Di bawah. Yang di Ya, bawah pala. di atas apa Grafting. namanya? Ya, mata tunas yang kita grafting. Hmm. Nah, di rank ini yang namanya water sprout atau Water tunas air. sprout, tunas air. Ya. Oh. Nah, jadi apa namanya? Apakah itu akan mengganggu tanaman? Iya, tetapi dalam skala yang sudah established, dalam arti dia sudah stabil. Mm-mm. Nah, kalau misal dia baru ditumbuhkan itu bisa dibilang monggo terserah, nggak apa-apa. Kalau kami di Jayasri itu 15 ini kita pangkas tek. Tunas airnya begini. Kalau misal disebut tunas air, ya. Lateralnya begini. Nah, dari ada yang kiri, ada yang kanan. Nah, Iya. kebetulan di sini nih. Iya. Ini yang kita ke arahkan kiri, Iya. yang sini kita arahkan kanan. Iya. Jadilah seperti ini Om. Oh, begitu. Begitu. Jadilah batang sekundernya. Betul, itu calon batang sekundernya. Iya, iya. Terus selanjutnya bagaimana cara pembentukan yang ke atasnya? Mm-mm. Kan gitu kan? Tersiernya. Ya. Nah, polanya hampir sama. Mm-mm. Untuk panjangnya itu tergantung dari jarak tanam yang kita pakai. Iya. Contoh, ini 2 meter nih. Iya. Kita hanya pakai 1 meter. Sebelah. Begitu ya. Kita tumbuhkan sama posisinya. Seret, tumbuh. Nah, begitu begitu sampai 1 meter, kita pangkas lagi. Kita potes pucuknya, kita potong pucuknya, tek. Kan sama. Iya. Sebagai contoh mana ya ini ya. Nah, kalau ini kita horizontalin, kita taruh horizontal, Iya. dia di atas, dia di bawah, dia di atas, dia di bawah, ya enggak? Iya. Nah, biar enak, nanti kita buang. Mm-mm. Ini. Yang tidak mau ditumbuhkan kita buang. Betul. Jadi nanti yang ke atas set. Nah, jadi dari pertama nanam, terus bentuk primer, Primer. kita punya jatah 2 bulan. Oke ya. Iya. Begitu splitting. Nah, ke sini juga sama 2 bulan juga. Tapi nanti begitu naik ke atas otomatis kan beban lebih nih, Iya. Iya. akan lebih lambat. Mm-mm. Jadi kita spare waktu 4 bulan Om. Oh, begitu. Begitu, dan secara teorinya masuk dalam arti gini, batang pembuahan itu adalah batang yang tidak lebih umurnya tidak lebih dari 4 sampai 5 bulan tergantung varietas itu, betul. Mm. Nah, batang tersier ini nanti yang kita jadikan batang pembuahannya. Selalu di batang tersier untuk dilakukan pembuahan. Emang Ya. tugasnya tersier itu ya. Iya Om, betul. Mau lanjut nanya nih Om. Ini kan batangnya cakep-cakep, armnya saya lihat hampir sama kayak yang ada di luar negeri ya. Iya. Ini dia pakai tunas lateral atau pakai matabatnya Om itu? Untuk yang pertama kita bikin itu biasanya kita pakai lateral. Lateral. Tapi tidak menutup kemungkinan muncul tunas dari batnya atau dorman batnya. Mm. Itu untuk hasil dan lain sebagainya, alhamdulillah sampai saat ini masih terbilang sama Om. Belum ada pengaruh yang signifikan dan lain sebagainya. Memang kalau kita merujuk kepada teori awal Iya. yang katanya tunas air itu akan sangat berbeda, soalnya tunas air jika di teori dasarnya itu harus dibuang, gitu kan. Nah, kalau kita masih menggunakan teori tersebut, nanti yang jadinya rancu atau kacau Om. Nah, begitu. Sedangkan Jadi- tunas air yang ada di luar sana yang ada di sini gitu ya. Jadi keliru, yang di sini dibuang, yang di sana juga dibuang. Enggak, sebetulnya boleh. Bisa dipelihara. Dan apa namanya, untuk tunas-tunas lateral ini tergantung varietas juga, tidak seluruh tunas tunas lateral dari setiap varietas itu sama. Ada contoh seperti kasus di Jupiter ini kebetulan juga posisi tunas lateralnya dia dorman, mati. Dia stuck semua, jadi ya alhamdulillah enak secara perawatannya. Terus Om, saya masuk Siap. ke sesi pertanyaan selanjutnya. Kemarin saya ketemu Jupiter. Di sini saya ketemu lagi Jupiter. Kenapa harus Jupiter, Om? Kenapa harus Jupiter lagi? Kenapa harus Jupiter lagi Om? Kenapa harus Jupiter? Ini Deng, skala deng, gitu produksi nih ya. Deng Siap, gitu siap. ya. Kenapa harus Jupiter? Yang pertama memang kita ngawali dulu, kita datengin banyak nih. Iya. Kita datengin banyak, terus Banyak akhirnya- varietas. Iya, banyak varietas. Terus ternyata di awal pembuahan di tahun
2014 2015 kalau nggak salah, setelah 2 tahun setelah tanam Ya. itu udah kelihatan nih yang bawa buah. Dan ternyata si Jupiter ini yang pertama dia sangat berbeda dengan anggur yang pernah saya makan, Om. Jadi ibaratnya kesan pertamanya jatuh cinta pada rasa yang pertama. Pandangan pertama dan rasa pertama. Jadi jawabannya pasti begini ya. Jupiter inilah yang membuat Om Papa ini tertarik akan pandangan dan rasa pertama. Betul. Gitu. Dan kalau secara teknikalnya, Ya. secara perawatannya akan sangat mudah, Om. Sangat mudah sekali. Iya. Untuk kalangan penghobi, ini kan dulu kita bicara secara kalangan penghobi dulu ya. Iya. Penghobi kan untuk menyalurkan dia punya stres dan lain Iya. sebagainya. Jadi hobi ini untuk menyalurkan stresnya biar Iya. nggak stres kan? Buat Nah, refreshing. Buat refreshing, buat healing kalau istilah sekarang kan. Iya. Healing. Nah, begitu kita nanam anggur dan ternyata dia nambah stres, berarti kita ini bukan hobi. Iya. Siksaan. Om. Siksaan. Iya. Pasti kan seperti itu. Nah, si Jupiter ini dia punya karakter mudah dirawat. Mudah dirawat dalam arti apa? Untuk seorang yang baru kenal anggur saja itu bisa untuk merawatnya. Dan secara perawatan dan lain sebagainya, ketahanan terhadap itu kita sampingkan dulu. Tetapi untuk secara perawatan seorang pemula dalam budidaya ini akan sangat mudah. Nggak sengaja dibuahin tapi berbuah. Betul. Tetap kita usahakan secara sengaja. Om. Ya, kadang-kadang betul, ya betul, begitu. Saya menemukan jenis Jupiter ini nggak sengaja dibuahkan dia ada berbuah. Berarti itu sangat genjah namanya ya Om ya. Gini Om, jadi terus kalau kita bicara mengenai keunggulan Jupiter, yang Ya. pertama kan kita kan sama-sama tahu nih. Yang pertama dia tanpa biji. Iya. Yang kedua dia beraroma. Iya. Terus yang ketiga perawatannya mudah. Terus Ya. kita nyari apa kalau selain ini? Kan nggak Iya, ada. nggak ada lagi ya. Betul. Nah, kalau rasa manis sudah pasti 21 brick secara umum udah sangat manis kalau saya bilang. Dan ternyata Jupiter ini setelah dulu itu Ya. kita itu bagi-bagi BLT, Om. Awal kita dapat bibit itu kan sebetulnya bantuan dari teman-teman juga. Bukan saya yang datangin, enggak, tapi kita teman-teman dalam kumpulan di grup itu dulu namanya Kampung Anggur Kaskus. Ya. Nah, terus dari sana pindahlah ke Facebook. Grup pertama kami itu adalah budidaya tanaman anggur. Budidaya penanaman anggur. Iya. Nah, dari sana kita adain tuh grup baik. Nah, setelah grup baik ini kita datang seluruh varietas dan lain sebagainya lah, berkumpul. Nah, dari program-program tersebut kan ada nih, saya nanam, Om nanam, Ya. kan nggak mesti saya hidup, Om nanti Ya. dan lain sebagainya. Nah, ini dulu kita bagi-bagi dari kami punya, terus kami kembangkan, ternyata baik, terus bagi-bagi. Dan sebetulnya skema ini sudah berjalan lama, Om. Ya. Untuk mengetahui sebuah varietas yang bisa dikatakan unggul, itu paling nggak harus ada uji multi lokasi. Iya. Nah, kebetulan dulu kita kalau nyebar udah banyak lah. Dan yang paling jelas atau yang paling penting, si Jupiter ini dari Sabang sampai Merauke, Ya. bahkan kalau ada provinsi baru pun kayaknya berbuah, Om. Iya. Gitu. Jadi untuk Jupiter ini, Adaptif di mana-mana ya. ya bisa dibilang seperti itu. Jadi kita bagi-bagi, kita bukan berarti kita lepas, tapi tetap saya ambil datanya. Misal Om Eki nih, Tangerang ada, kita Ya. ada di sana. Terus siapa lagi di Jawa Timur, di Jawa Barat, Sulawesi dan Di lain Padang sebagainya. berbuah Om. Dibuah. Berbuah. Banyak buahnya kok. Iya sama. Saya kedatang ke sini ini sebenarnya silaturahmi sekalian mengucapkan terima kasih buat Om Papa ini yang walaupun dia nggak ngaku bawa anggur ini ke Indonesia, nggak apa-apa. Yang penting yang saya tahu dialah yang mengembangkan anggur buat Indonesia. Pertama. Wajar dong. Ini Orang-orang saya salah pribadi satu ya. pertama. Saya pribadi mengucapkan terima kasih buat Om Papa. Kalau nggak ada Om Papa mungkin nggak kembang gitu ya. Kan nggak Walaupun punya yang anggur, lain bisa jadi. ada gitu ya. Yang lain ada, bukan nggak ada gitu. Ini buat saya pribadi, saya sangat berterima kasih sama Om Papa ini yang sudah membudidayakan anggur dan mengembangkan buat Indonesia. Pecinta anggur ya, Om ya. Pecinta anggur. Iya. Kalau misalnya bicara yang sejarahnya itu sih sebetulnya lebih ke arah ini, Om. Jadi kami dulu itu mungkin di bawah 50 orang lah yang tergabung di Kaskus itu. Ya. Terus nyoba nih. Kita punya usilan pikiran. Ya. Kenapa sih anggur di Indonesia nggak bisa yang di pasaran gitu? Iya. Sampai akhirnya ternyata tanaman ini beda sama yang ada di Indonesia. Anggur yang sudah ada, ternyata muncul lagi pertanyaan, emang bisa datanginnya dari luar? Iya. Dan ternyata ada salah satu teman kita
itu malah saya bilang stakeholdernya itu orang Jogja, itu Om Freddy Siswanto. Ya. Itu stakeholder itu apa namanya, stakeholder anggur yang pertama kali membawakan ini loh, tanam. Tahu dari situ terus tumbuh minat sampai akhirnya tergabung di PDT tadi. Iya. Terus akhirnya berkembang sampai sekarang. Iya. Udah bertahun-tahun ya. Oh, udah bertahun-tahun Om. Ada Om Firman dari Bekasi juga dan lain sebagainya. Tuh masuk itu Om. Om Sukma kenal ya? Kenal. Itu Om Sukma dan Om Denny, terus banyak Om. Om Thomas Jawa Timur. Masuk juga ya Om ya. Ya termasuk orang lama juga. Iya. Kebetulan di sini ada ketua komunitas. Om siapa? Ayo Om, gabung sini Om. Andri. Om Andri, gabung sini aja. Kita sekalian. Ini ada Aryo. Kita lupa. Iya, Om Aryo. Ayo. Ayo kita gabung. Ayo gabung aja Nah, kita ya. diskusi. Terus Om Iki, pertanyaan selanjutnya. Nah, kita pertanyaan lebih ke edukasinya lagi nih Om nih. Kalau jujur sih kayak terharu banget ngedengar sejarah anggur ini kayak gimana. Iya. Dan ini sejarah tercatat di channel Nairata Sindogarden Iya. tentunya. Abadi di situ sejarahnya. Om, kita kembali ke edukasinya nih yang bermanfaat nih insya Allah. Untuk menghasilkan yang namanya ini ya, apa Om, arem seperti ini tentunya nggak mudah ya. Iya. Mungkin menurut Om Papa gampang ya, mudah gitu. Dengan ada Tapi, ilmunya. Ya, yang udah ada ilmunya. Nah, ini kan kita untuk menumbuhkan ini, misalkan kita udah potong nih, ya, udah potong gitu ya. Untuk menumbuhkan semua mata bat itu tentunya bukan hal yang mudah. Om pakai cairan apa? Om pakai perangsang apa supaya bat itu seprut gitu? Untuk pembentukan awal kita kan pakai yang lateral itu Om. Jadi Iya. secara alaminya itu sebetulnya anggur ini dia bakal sprot di ujung tunas. Ada bat 1, 2, dan 3 dari bekas Paling potongan. ujung. Ya. Misal kita potong di sini nih. Hmm. Bat 1, 2, 3. Ini insya Allah Numbuh semua. numbuh. Nah, kita bisa dapat arm seperti ini itu sebetulnya dari tumpukan-tumpukan ini Om. Jadi semakin lama sebetulnya semakin banyak. Cuma penggunaan cairan yang istilah Om tadi itu Dormek misalnya. Itu Dormek, kita, Om. Kita sebut merek aja itu Dormek. Ya. Atau Bahan aktifnya? Bahan aktifnya hidrogen sinamid. Sinamid. Ya. Itu kalau kami pakai tetap kami pakai juga. Kalau misal kita udah punya mata tunas yang terlalu banyak Om. Jadi kalau misal asumsi saya satu pohon anggur itu maksimal bisa menumbuhkan 60 mata tunas. Ya. Nah, kalau kita misal punya banyak lebih dari itu, kita coba pakai perangsang akar. Perangsang bat breaknya. Bat breaknya. Iya. Apa itu Hidrogen sinamid perangsangnya, itu. Hidrogen sinamid itu. Hidrogen sinamid. Ya. Terus yang paling jelas hidrogen sinamid kita pakai untuk merangsang di sini Om. Pertumbuhan bat utamanya ya Om ya. Basal batnya. Basal bat. Jadi istilahnya bisa disebut non count bat atau basal bat. Basal bat. Ini sebetulnya ada dan tidak ada. Jadi disebut ada tapi nggak kelihatan, Iya. disebut nggak ada tapi Tapi ada. bisa tumbuh. Ya. Berarti Nah, ini yang kita- seperti ini bisa Om tumbuhkan berarti ya? Bisa Om. Ini kan nggak kelihatan nih mata Iya, batnya. betul. Dengan mencarakan metode Dormek tadi Om. Betul. Oh, begitu. Kita oleskan Dormek. Nah, rasionya atau dosisnya itu tergantung dari suhu sebetulnya Om. Ya. Suhu, iya. suhu udara, suhu Panas dari Suhu ruangan iya, gitu. suhu ruangan kita. Jadi kalau di kami itu pakai yang 30 sampai 40 cc dengan asumsi 30 sampai 33 derajat untuk atau saat aplikasi tersebut. Iya. kapan waktu yang pas Om gitu. Kalau waktu yang kami gunakan itu mungkin berbeda-beda dalam negara ya, setiap negara ya, tapi yang kita lakukan atau kita aplikasikan itu di jam 8 sampai jam 10. Lebih dari itu saya 8 Berhenti. 10 pagi. 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 Kalau buat sore nggak dianjurkan Om. Lebih enggak Om. Saya Enggak enggak ya? pernah nggih. Jadi kalau misal seluruh penyemprotan dan lain sebagainya kita tetap pagi baiknya. Pagi, Karena ya. apa? Anggur ini kalau kita secara morfologi kan dia udah endemik sama jamur Om. Iya. Begitu kita semprot atau kita aplikasi apapun yang berbentuk suspensi cairan, Iya. terus dia terjadi kelembaban, Iya. ya sudah Om. Kita hanya menunggu datangnya sang jamur Sang itu. jamur ya. Jadi seluruh aplikasi insya Allah sih dari pagi lah ibaratnya seperti itu, dan menunggu embunnya jatuh ibaratnya seperti itu. Oh, nunggu embun jatuh baru kita lakukan Iya. penyemprotan. Oh, siap. Terus untuk yang Dormek atau hidrogen sinamid ini yang perlu diingat ini Om. Ya. Apa tuh? Yang pertama, dia itu begitu keluar dari pabrik, Hmm. dia itu pakai kemasan kedap cahaya. Kedap Iya. cahaya. Nah, iya. Jadi kalau misal banyak nih teman-teman yang repacking dan lain sebagainya, saya cuma menghimbau jangan pakai yang transparan.
Jangan pakai. Kenapa Om? Karena itu akan berpengaruh pada si efektivitas si Dormek tersebut. Jadi makanya keluar dari pabrik hidrogen sinamid yang dikemas oleh Dormek itu kemasan pabriknya warnanya biru dan itu kedap cahaya. Nah kalau misal ada yang kepengin reseller dan lain sebagainya itu silahkan, tetapi jangan pakai yang transparan. Pakai yang transparan. Lebih baik yang kedap. Kalau misalkan kita pakai yang transparan, apa akibatnya Om? Secara efektivitasnya akan berkurang. Akan berkurang. Terus ciri-cirinya gitu, Dormek yang udah efektivitasnya berkurang tuh kayak gimana? Satu, terjadi pengendapan di bagian bawah Om. Terus warnanya sudah nggak terlalu pekat. Dan apabila diaplikasikan, misal kita biasa pakai dosis 30 ml per liter, ternyata belum mau nih, besok kita coba lagi 40 dan ternyata nggak mau, tetap Tidak mau, tidak berefek. tidak berefek. Oh, yang bentuknya kalau di Dormek itu kayak kristal itu. Betul Tuh, guys. Nah, itu kan jadi kristal, jadi udah nggak efektif. Buang aja, udah nggak pakai. Bagusnya kita simpennya di mana nih Om? Nah, kalau penyimpanan Dormek, kalau yang paling baik itu di kulkas, di suhu kulkas. 10 derajat. Kalau Dormek simpen di kulkas tapi tulisin racun gitu Om ya, takutnya diminum gitu. Betul. Warnanya cantik ya. Iya. Gitu. Yang khawatir yang itu, yang repacking terus warnanya kan Dormek di biru nih. Iya. Nah, dia taruh di kulkas, biasanya di dekat pintu anak kita datang, terus jadi sirup Pak. Sirup ya. Sirup Bahaya, yang nunggu bahaya. tunas di anak Dan malahan. Biasanya ada, kalau misal seluruh produk anggur kan gambarnya anggur. Iya. Kan? Sirup Anggur ya. Iya. Bahaya guys. Jadi kalian harus hati-hati juga untuk menyimpan Dormek ini. Dormek itu sebenarnya bahan yang bagus kalau kita tahu cara pakainya. Dan cara pakainya udah sampein sama Om Fafa nih. Iya. Om Fafa langsung guys gitu. Saya yang melanjut pertanyaan selanjutnya Om. Silakan, Willy, Om. ya. Tadi saya agak Saya dikeroyok nih berarti ya? Enggak. Oh, enggak. Cari ilmu ya harus keroyok itunya yang punya ilmunya. Saya dari pintu masuk itu saya ngelihat daun-daun dari anggur Om Papa ini sangat mengkilap. Kinclong. Apa dikasih susu, apa dikasih apa dilap nggak mungkin ya. Kayaknya Sebanyak tiap ini hari daun dilap dilus-lus Om gitu ya. Fafa ini. Nah ini rahasianya apa nih biar teman-teman Naila Transindo Garden tuh bisa gitu Pada tahu ngikutin ya. jejak Om Papa ini. Yang pertama, kenapa daun kita mengkilap? Mungkin karena sirkulasinya baik Om. Sirkulasi itu jadi untuk yang namanya anggur Om bisa dilihat di bagian mana, di bagian negara manapun. Iya. Itu tidak ada yang full GH. Full GH nggak ada. Kalaupun ada, pasti ada blower. Ada blower. Sirkulasi udara itu penentu sehatnya daun kalau saya bilang seperti itu. Karena apa? Karena kelembabannya bisa terpecah. Terus di samping itu juga ada perawatan-perawatan yang perlu kita lakukan. Contoh, kadang-kadang kan kita nyemprot jamur, Iya. nunggu jamurnya datang. Iya. Jadi istilah sedia payung sebelum hujan nggak terpakai. Jarang ya. Iya. Dan nanti terus berpikiran gini. Ya berarti nanti residu kimianya banyak ya Pak ya dan lain sebagainya. Oh ya. Jangan, kalau misal dosis preventif sama dosis pengendalian kan beda. Beda. Otomatis seperti itu. Nah, kalau kita khawatir juga terhadap hal tersebut, bisa kan ada yang pakai soda kue, Iya. terus pakai bubur bordak Iya. dan lain sebagainya. Pakai Itu masih benzoat banyak. gitu bisa. Iya. Nah, jadi penyemprotan itu kita lakukan rutin. Rutin itu paling enggak maksimal 10 hari sekali Om. 10 hari sekali. 10 hari sekali. Minimal. Nah, minimalnya sebetulnya enggak kalau kita pakai interval yang 10 hari itu. 10 hari itu. Iya. Kalau di GH ya Om ya. Iya. Kalau yang non GH gimana Om? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau yang non GH mungkin saya belum bisa berpendapat, tetapi kami juga ada beberapa yang di luar GH atau di luar sel terrain itu muspro Om, jadi ibaratnya istilahnya mubazir. Jadi begitu kita semprot biasanya datang hujan terbilas. Oke. Untuk budidaya anggur ini mungkin akan terlihat ribet, banyak biaya dan lain sebagainya. Iya betul Om. Karena apa? Karena konstruksinya. Tetapi yang perlu diingat, dengan adanya sel terrain atau pengaman terhadap hujan, itu akan lebih mempermurah. Jadi lebih murah biaya perawatannya. Soalnya gini, kita nyemprot nih, Iya. dosisnya preventif, Iya. otomatis 1/4 atau setengah dari dosis pengendalian, misal. Nah, terus begitu ada hujan dia kan nggak kebilas, Iya. otomatis kan gitu. Nah, Awet ya Om. lebih awet. Dan yang paling penting, usahakan edukasi untuk kepada teman-teman lainnya, 1 bulan sebelum panen hentikan seluruh penyemprotan yang berbasis kimia. Ya. Nah, soalnya apa? Soalnya anggur ini adalah komoditas yang menarik. Terus banyak sekali
tangan-tangan gemes, Iya. ya kan? Kayak saya pribadi juga sama. Iya. Begitu dia mulai, wah kelihatan enak nih. Memerah, Cicip. 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 Saya Begitu banget itu. ada memang kalau ada residu yang berlebih, Iya. yang pusing saya duluan. Iya. Sebenarnya seperti itu. Jadi untuk menjaga kita sama-sama 1 bulan sebelum panen, baiknya tinggalkan yang kimia, tetap pakai yang Pungi. organik. Kalau Organik. bisa pakai, terserah caranya Iya. berapa. Paling murah pakai limbah karbit mau silakan. Iya, iya. Tidak menutup kemungkinan hal-hal tersebut. Om Fafa, ini ada yang menarik nih. Di sini ada ada 2 cabang dari satu calon tabang tersier. Fungsinya untuk apa sih Om? Ada yang dibuahkan dan ada juga yang nggak dibuahkan ini. Sebetulnya ini Fungsinya. bisa dibilang renewal can Om. Jadi kalau yang ini kurang ini ya, misal ini ya. Sebetulnya ini juga masih weakness shoot sebetulnya. Jadi dia tunas yang lemah. Iya, iya. Kalau yang baik sebetulnya dia naik sama, posisinya sama. Nah, ini kita pelihara untuk apa? Untuk renewalnya ini. Untuk pemangkasan selanjutnya, Iya, ini iya, kan banyak yang bingung nih. Iya, iya. Pangkas selanjutnya di mana Pak? Apakah di sini? Bisa. Iya. Tetapi kalau di kebun Iya. untuk skala produksi dengan mempertahankan fruit zone, ini namanya Iya. fruit zone, kita pangkasnya di sini. Berarti membiarkan tumbuh yang ini. Nah, ini nanti kita pangkas juga. Tak. Otomatis tumbuhnya di sini ya Om ya. Betul. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita tetap pakai yang sini karena fruit zone kita dari Jayasri itu 40 sentian. Jadi Om Papa ini udah membentuk sebuah tim Om Eki. Kalau di tim sepak bola itu kan ada pemain cadangan. Iya. Kalau ini udah agak layu, agak mulai berkendor, tim cadangan dipersiapkan buat maju. Begitu ya Om. Istilahnya seperti itu. Renewal SOP-nya seperti itu Om. Iya, 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 iya. Ini untuk yang besok ya. Ya, Kita pangkasnya di sini Om. pangkas Kita di situ, pangkas. ya. Ini dengan harapan apa? Kita buahnya tetap di sini dapat. Iya. Ya. Dan ini kita pangkas kembali di bagian sini. Maksudnya apa? Maksudnya nanti kalau misal bawah buah pun alhamdulillah. Iya. Ya. Kalau enggak memang untuk penggantinya ini. Begitu dia kan udah di sini kita pangkasnya nih. Iya. Nanti dia naik lagi lama-lama kalau kita biarkan dia ke situ Om. Iya, 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 iya. Jadi begitu dia sampai sini kita pangkas tek. Nah, kita udah punya pemain cadangan. Iya, iya, iya. Potong. Nah, ini buah lagi. Nanti sistemnya seperti itu terus maka terbentuk seperti itu. Sip, 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 sip. Sebenarnya nggak susah kok. Begitu Om cara. Kalau datang ke Jayasri tahu. Yang paling efektif itu pembuahan itu berapa kali setahun Om? Kalau secara obrolan kami saya dengan teman yang di luar, Ya. itu sebetulnya ada istilah anggur itu hanya berbuah 1 kali Om 1 tahun. 1 kali 1 tahun. Ya, tapi kalau karena kami kita di ini ya, Iya. di Indonesia, kita punya masa sih kita kan nggak ada salju dan sebagainya. Kita Iya. lagi usahakan ke 3 kali, tapi ternyata masih kurang baik juga. Baik. Mungkin nanti polanya dirubah lagi Iya. sehingga diketemukan atau bisa tahu Iya, iya. berapa sih efektifnya. Tapi kalau mungkin kalau pemikiran saya sekarang ya Om, itu 2 kali lah. Minim ya. Minim Minim 2 2 kali kali. setahun. 2 kali setahun ya Om ya. Iya. Dengan dengan varietas Jupiter loh ya Om. Iya. Karena apa? Karena Jupiter ini dari pertama pangkas sampai panen 90 hari. 90 hari. Ya, kalau ibaratnya kan 12 bulan ya. Iya. 90 hari kan 3 bulan. Berarti tinggal bisa dong kita membuahkan 2 kali setahun. Bisa dong. Bisa ya? Bisa. Dengan cara apa tuh? Nah, Pakai Nah, GH. ini ada tekniknya lagi nih, kita gali terus nih. Kita bongkar aja dah. Panjang-panjang nih video. yang pertama memang wajib untuk skala budidaya anggur, Ya. itu saran saya wajib menggunakan GH. 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 Soil ya. terrain dan lain sebagainya, monggo terserah. Nah, yang paling utama jangan biarkan daun anggur Anda itu terkena air hujan. Karena apa? Udah otomatis 2 hari aja kena air hujan, biasanya udah mulai keluar rasnya, jamur. Karat. Jamur karat. Ya. Doni Widlay Tuh. karat tuh keluar. Terus doni mildew, terus nanti kalau udah mulai kering, posisi hangat, kawannya dia datang, powdery mildew, dia calling lagi oidium. Jadi jamur aja isinya tuh. Jamur aja Mas. Tapi itu bener Om. Iya. Karena apa? Anggur ini nanti hasil paling yang kalau yang di luar itu kan jadi fermentasi. Iya. Fermentasi dari jamur. Iya. Kita nanam pohon anggur yang nanti bahan baku jadi fermentasi. Pengurai ya, termasuk. Iya, sebetulnya udah bahan pengurai. Include satu paket. Tinggal kalau kita teledor, kita mengembangkan jamurnya, atau kalau kita bisa rapi dalam pola budidayanya, ya insya Allah bisa hasil lah. Seperti itu.
Om Fafa, ini yang paling penting untuk skala produksi. Ini berhubungan dengan modal kita untuk bisa bikin skala produksi seperti ini. Tentunya pengeluaran paling besar itu ada di pupuk. Kalau misalkan kita udah punya GH gitu ya. Selanjutnya ya. Kalau kita melihat di dunia kita sekarang, di Indonesia sekarang, harga pupuk MKP aja sekarang sampai 60.000. NPK 16 itu sampai 20.000 paling mahal. Bagaimana Om Fafa menyikapi itu semua dan bagaimana Om untuk bisa mempupuk semua tanaman ini dengan dosis yang hampir sama gitu. Dengan diakali ini gimana gitu. Ribuan tanaman dan sebagainya. Jadi gini. Kalau kita masih mengacu pada skala hobi itu nggak akan ketemu Om. Soalnya apa? Itu yang dipakai adalah MKP, KNO3 dan sebagainya. Mahal, mewah gitu. Sebetulnya bisa disubstitusi dengan beberapa produk yang sebetulnya lebih ramah di kantong. Dalam arti kayak misal nanti ketemunya endorsement nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Yang penting kita semua tahu. Tabel yang ada untuk anggur ini ada dari Yara Mila ya. Terus ada dari Merauke Tetap Jaya. Itu ada. Nah, 2 ini dia udah ngeluarin katalog dengan kemarin saya hitung terakhir dia di rasio harga kalau sekarang mungkin di 20 ribuan untuk satu pohon dan satu kali musim pembuahan ya. Jadi dari persiapan sampai pasca kalau nggak salah itu hitungan kemarin. Jadi sebetulnya murah, tetapi yang perlu diingat timing waktu pengaplikasiannya, timingnya. Dan di sana itu sebenarnya udah dijabarkan enak. Pupuk ABC fase 0 sampai 10 hari, 20 sampai ini terus dan lain sebagainya. Itu ada sebetulnya. Jadi tinggal kita pintar-pintar menggali aja seperti itu. Nah, nanti akan berbeda dengan yang pola di Tabu Lampot. Tabu Lampot beda polanya. Beda. Nah, yang di Tabu Lampot monggo terserah. Kita ada beberapa kawan yang punya pupuk itu bisa disupport juga monggo. Tapi kalau misal kita mau pakai tabel itu tetap karena media terbatas, pupuknya itu harus dicairkan atau diaplikasikan bertahap. Misal kalau yang di di katalog itu setiap 25 hari atau satu bulan. Nah, kalau di pot dengan media terbatas, kita split. Jadi yang 25 hari kita aplikasi 3 kali atau 2 kali atau berapa kali monggo. Tinggal dibagi aja ya. Jadi jangan sampai ada kasus overdosis karena video ini gitu, jangan. Akan intinya kalau lagi di Tabu Lampot itu kita akan lebih sering ya, tapi dengan dosis yang dikurangi gitu. Betul. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi Om Cuy? Ya, mungkin ada lah. Pokoknya gali semua deh Om. Gali semua. Om mau lebih tahu semua kita gitu. tanggung jangan. Berasap, Pokoknya Om, ilmu itu kita cari jauh itu buat teman-teman kita ya. Om Joy berarti dari Lampung? Saya dari Padang paling barat. Padang. Ini Om. Ini kok buntung ini Om. Terus ini jarak dari sini, dari yang paling bawah ini, dari tuna sekunder ini sampai ke sini. Di sini kan buntung Om. Fungsi untuk memotong-motong ini tuh apa gitu, sama jarak ini tuh berapa normalnya gitu? Kalau secara selengean ya, biar rapi aja Om. Gitu ya. Tapi sebetulnya gini. Biar rapi. Ya, sebetulnya enggak. Jadi anggur itu secara budidaya, anggur itu adalah tanaman yang kita tanam dan kita tahan untuk tidak berkembang terlalu pesat. Iya. Karena apa? Karena begitu dia tumbuh kita biarkan, kita liarkan, itu akan sangat susah dalam pembuahan untuk kedepannya Om. Jadi banyak banget kasus ya, misal contoh untuk yang potes pucuk. Iya. Potes pucuk dia kan terus naik. Terus. Begitu dia pangkas coklatnya, rata-rata zonk. Nah, itu karena apa? Karena dia kalau misal kita bicara secara aliran nutrisi misalnya, dia kan terus naik dan batang yang di sini udah tua. Nah, kalau kita potong, ibaratnya dia kita tahan. Iya. Dia biar ngisi di sini. Intinya seperti itu sebetulnya. Kalau ditahan, kalau misalkan nggak ditahan, kemungkinan kebanyakan zong di situ. Nah, terus juga yang perlu diingat dalam satu daun ini bisa untuk memasak. Kalau misal ini bisa sampai 10 butir. Satu daun ini 10 butir, bukan 10 dompol ya Om ya? Kalau untuk satu dompol misalkan ini Om, satu dompol ini kira-kira dia membutuhkan berapa daun sampai ke atasnya Om? Sekitar 15 sampai 18 Om. 15 sampai 18, itu untuk satu dompol. Kalau misalkan dia begitu keluar 2 dompol? Nah, korelasinya nanti kan kita ke butirnya Om. Ibaratnya gini, kenapa sih ada deskripsi anggur mengenai berat tandan dan lain sebagainya, dan bahkan ke sampai berat beri. Misal Jupiter, kita bicara untuk Jupiter. Jupiter dia punya rata-rata berat tandan 200 gram. Dengan asumsi berat per butir 4 gram. 4 gram. Berarti kan ada 50.
Iya. 50 berarti kan butuh 5 daun. Iya. Kalau 2 dombol berarti kan berarti Tinggal butuh dihitung aja. berapa tadi? 50 berarti kan 5 daun. Iya. Kalau itu untuk 1 dombol, berarti kalau 2 dombol 10 daun udah cukup. Iya, Tapi cukup. kita tetap kasih yang untuk masuk ke batang, Iya, Simpan di akar. akar. 15 18 Pembagian. lebih bagus. Oke, Oke, paham? paham. Untuk menjaga lah, untuk menjaga supaya kualitas si pohon itu tetap Ulang-ulang bagus kalau ya. yang belum paham di channel Neoteres Indo Garden nggak apa-apa. Ibaratnya seperti itu. Jadi ini dapur nih. Kalau misal kita di rumah tangga, di rumah lah ya, itu dapur mungkin di belakang. Tapi kalau untuk tanaman, dia dapurnya di atas. Di Iya, atas. iya, Di iya. daun Iya. ini Om, dapurnya. Iya. Kalau dapur artinya daun ini buat masak dong. Pasti dong. Oh. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga daun, ya udah amat biasanya seperti itu. Nah, terus kasusnya memang begini Om. Tadi kan di 18 daun kita potes di atas. Otomatis di tunas ini saya masih menggunakan namanya tunas air. Iya. Saya belum pengalaman ya. Siap, siap, siap. Tunas air ya. Iya, iya. Nah, terus tunas ini kita biarkan apa kita potes lagi Om? Nah, itu bisa dipotong lagi Ya. dan apa namanya tetap kita pertahankan aja Om, nggak apa-apa. Mm-mm. Dan biasanya sih begitu nanti pemotongan ketiga atau keempat biasanya agak berhenti, agak lambat dia. Iya, iya. Karena apa? Karena begitu pemangkasan ketiga atau keempat dia udah masuk verizon Iya. dan seluruh nutrisi nggak kembali lagi ke sini, tapi dia masuk ke sini. Iya, Kalau iya. secara cycle kayaknya seperti itu. Siap-siap. Berarti kita ngebuang tunas air jangan, tapi kayak menghentikan pertumbuhan di ujungnya Betul, aja ya. Soalnya ada daun yang di sini juga berfungsi. Kalau misalkan di sini kita pengen melihara buah yang banyak, nggak ada salahnya kita numbuhin daun di tunas air, karena akan berfungsi untuk pengisian buah dan penyimpanan nutrisi juga di batang dan akar. Itu ada itunya sebetulnya, ada teorinya. Ada teori. Dan itu pakai istilah mereka. Iya, Dan iya. banyak yang nggak tahu. Ini jangan apa namanya? Hanya saya apa namanya baru ngomong di channel ini ya. Itu Iya. namanya pasikovanya. Pasikovanya apa itu? Om? Itu Bahasanya jadi Iya. unik ya, itu Om, ya? bahasa Rusia sana. Bahasa luar negeri. Nah, iya. Jadi kita membuang bagian ujung dari lateral. Lateral. Iya. Dengan harapan dia tidak tumbuh, tetapi daun ini bisa membantu proses. Proses pengisian buah, penyimpanan nutrisi. Makanya kenapa kalau di Jayasri itu biasanya buah Jupiter bisa dikatakan gede-gede, salah satu tekniknya ada di situ dan lain sebagainya. Kok lebih sebetulnya lebih kompleks lagi dan akan sangat bisa durasi sampai 5 jam nggak? Iya. Lanjut. Jadi sebenarnya sangat kompleks, tapi salah satu tekniknya ada juga seperti itu. Dan ada juga teknik ini disebut stop and go. Stop nutrisi untuk membiarkan majunya nutrisi kepada buah. Itu ada, itu India dan sebagainya ada. Jadi sebetulnya kemana sih kita nyari kiblatnya? Kiblatnya ke seluruh dunia, silahkan. Iya. Cuma yang perlu diingat jangan sampai teori wine digabungkan sama Teori teori table grape. Karena when dia ngambil di kualitas buah tanpa memikirkan tampilan, nah table grape ini lebih kompleks. Lebih kompleks. Dia ya tampilan, ya rasa. Dia tampilan, dia rasa. Aduh. Harus cantik kalau ya. Terus Apalagi di- untuk dijual. Terus di sini ada keliru lagi nih Om. Iya. Setelah pemotongan, pembuahan ya. Setelah banyak- selesai panen. selesai panen. Bukan selesai panen. Kita mau pembuahan nih. Otomatis semprot dong buah bunga gitu ya. Bunganya, ha. Dari bunga ini apa yang dilakukan? Kadang-kadang kan teman bertanya begini, perlu dipupukkah, perlu disemprotkah, dan waktunya kapan itu melakukan pemupukan dan penyemprotan itu? Jadi itu juga ini langkahnya panjang. Om. Ya. Jadi sebelum pemangkasan pun itu kita tetap irigasi yang baik ya. Ya, Jangan sampai kita pangkas Ya. si batang ini nggak ngeluarin air. ya, Itu ya, ya. Om berhenti dulu. Ya. Mending disiram dulu. Nah, begitu dia udah keluar keluar air, Keluar air. Om lanjut pangkas. Set. Pangkas terus kita tunggu kan 10 sampai 14 hari dia akan pecah tunas. Ya. Nah, pecah tunas ini Om sebelum dia sampai pecah tunas Om jaga. Kalau di kami di sini, ini Ya. kan lahan sawah nih, Ya. kebun. Itu hama luar biasa Om. Ada Ya. belalang, kumbang dan lain sebagainya. Nah, ini kita jaga. Kita semprot insektisida, Ya. nah dan lain sebagainya. Yang paling penting begitu pertama kali kita selesai pangkas, Ya. yang kita lakukan adalah sterilisasi lahan. Insektisida main, fungisida main, bakterisida main. Karena apa? Karena kita mengharapkan munculnya atau lahirnya tunas-tunas baru. Tahu. Jadi Nah, harus steril ya Om. ya? Betul. Begitu dia udah nih masuk ke batbreak. Ya. Batbreak dia misal bau bunga nih. Ya. Bau bunga, Ya. pupuk yang kita supportkan apa? Itu bisa pakai yang tabel, Ya. tabel yang tadi saya cerita. Ya. Bisa juga dengan asumsi gini, oh dia ternyata kan masuk ke vegetatif. Ya. Vegetatif, kita support dulu vegetatifnya.
Bisa NPK seimbang boleh, terus dan lain sebagainya. Terus misal bunga nanti mekar. Nah, bunga nanti mekar ini ujungnya atau muaranya bakal ke fruit set. Fruit set ini nanti berarti kan fertilitas atau kesiapan si bunga terhadap pembentukan bakal buah. Ada boron, magnesium, ada pokoknya unsur mikronya itu main semua. Nah, terus yang paling penting begitu dia sampai jadi bakal buah, Om wajib kasih kalsium. Kalau udah jadi bakal buah, udah beri set. Kalsium nitrat, silakan, merek apapun silakan. Itu di spray Om ya? Di spray. Nah, itu dengan fungsi apa? Karena si bunga ini kan dia bakal berkembang nih. Bakal memanjang dan lain sebagainya. Yang namanya memanjang nggak mungkin dong kalau dia kaku. Dia harus elastis. Nah, elastisitas ini yang nanti dia akan mensupport pemanjangan ini sebetulnya. Nah, terlepas dari penggunaan gibberellin, diazuron, terus CPPU itu nanti. Nah, terus yang setelah kalsium, jangan lupa untuk magnesium sulfatnya, karena daun ini kita usahakan tadi meling dan hijau, itu pembentukan bakal klorofilnya. Terus dan jangan lupa untuk boron Om, karena apa? Begitu dia sampai fruit set, nah nanti dia ada sindrom namanya hand and cheek. Yang satu gede, yang satu kecil, yang satu gede, yang satu jadi kurang baik. Jadi itu adalah salah satu mungkin istilahnya turgor apa ya. Nah, itu membantu pengurangan terhadap simptom itu sebetulnya. Nah, kadang-kadang nih teman-teman kan ada salah penggunaan boron ini Om. Kadang-kadang dikocor di bawah. Nah, terus dia bilang is dead. Apa itu benar tuh Om? Kalau sampai saat ini kita belum pernah ada kasus dan jarang sekali kita penggunaan boron di bawah tanah kecuali dia masuk di dalam pupuk majemuknya. Dan kalau tidak salah, seingat saya itu 0,1 B, berarti sangat sedikit sekali. Nah, untuk yang amannya itu adalah semprot. Jadi gini Om, penggunaan pupuk mikro ini dia kan lebih ke arah daun sebetulnya. Semprot, spraying. Itu lebih amannya aman seperti itu. Kalau misal belum bisa pakai yang produk tunggal, misal saya sebut merek boron punya Saptawon dan lain sebagainya, itu Om bisa pakai yang sudah majemuk juga. Biara Vita, Vitaflex, Santa Mikro, Gromor dan lain sebagainya, monggo terserah. Yang penting mikro. Oke, lanjut Om Eki, apalagi pertanyaannya? Ini Eki lihat ada sulur Om. Sebenarnya sulur ini penting nggak sih Om untuk dibuangin seperti ini Om? Wajib Om. Sebetulnya ya. Tapi kalau bisa dilihat nih Om. Nah, begitu dia kita udah ada beban buah, dia biasanya akan mati sendiri sih. Mati sendiri juga. Yang dikhawatirkan dari sulur ini adalah gini. Begitu dia di bagian sini, itu wajibnya dibuang. Karena apa? Karena dia kalau misal ngikat dia. Iya. Apalagi kalau misal kebun yang tidak tertata. Gitu ada dari sini dia ngikat sini. Ya, terus nanti panennya gimana kan susah. Iya. Terus kalau misal sudah ada beban buah, biasanya dia akan mati sendiri kok. Dia akan mati sendiri kalau udah ada beban buah. Betul. Buat pertanyaan saya yang terakhir Om, mungkin ada di antara teman-teman Naila ini yang kurang paham dengan keterangan-keterangan tadi. Apakah boleh saya mencantumkan nomor Om di channel saya? Untuk yang kurang paham nanti akan menghubungkan Om, atau yang pengen bibit-bibit yang dari Om bisa menghubungin Om Fafa langsung. Boleh ya Om ya? Boleh. Itu juga pengen ada subscriber Naila Trans Indo Garden, mampir ke sini juga. Mampir ke sini. Dan untuk alamatnya di mana nih Om? Kalau alamat kami itu di Desa Purwodadi, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, atau misal lebih enaknya lagi di Google Map aja searching Jaya Sri Nurseri. Jaya Sri Nurseri. Untuk nomor teleponnya Om? Untuk nomor teleponnya 0877 108 555 88. Keren banget tuh, udah dapet semua nih. Oke, mungkin cukup sekian dari kita Naila Trans Indo Garden Om. Terima kasih banyak ilmunya ya Om, yang benar-benar bermanfaat. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi orang lain, dan saya di sini cuman sebagai jembatannya. Kita juga belajar. Ya, saya belajar. Jangan menanyakan yang lebih dalam sama saya. Nanti kalau mau nanya lebih dalam kan udah ada nomornya. Silakan langsungnya ke Om Papanya. Karena kalau saya yang menjawab itu akan tidak mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Tapi kalau dengan ahlinya, insya Allah mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Bisa bikin puas jawabannya gitu. Oke, Om Eki. Cukup sekian dari saya dan Om Jomjoy dan
Om, Fafa, gula-gula. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.